tidak berinteraksi dengan jaringan tubuh. Di sini ada beberapa mode dari akuisisi data CT scan. Yang pertama adalah scan projection radiograph, kemudian basic axial atau sequential acquisition, helical atau spiral acquisition, cone beam acquisition, cardiac CT, dual energy CT, CT angiography, CT perfusion, and shuttle mode CT. Nah, yang akan kita bahas secara rinci adalah dua akuisisi ini, yaitu basic axial or sequential acquisition dan helical or spiral acquisition. Kita akan bahas terlebih dahulu tentang scan projection radiograph. Jadi ketika pasien diletakkan di atas meja CT scan, kemudian meja tersebut akan masuk ke gantry, maka para radiologis atau radiografer, atau di sini disebutnya teknologis ya, itu akan melakukan preliminary scan, yang artinya adalah scan awal, yang disebut CT radiograph. Jadi CT radiograph ini diperlukan untuk pasien alignment. Jadi peletakan pasien itu diatur pada tahap ini. Jadi pembentukan gambar CT radiograph terlebih dahulu sebelum dilakukan prosedur-prosedur yang lain. Dan parameter dari CT scan diatur pada tahap ini. Apa saja parameter CT scan itu? Parameter CT scan diantaranya adalah KV, MA, gantry rotation time, tipe-tipe scan, arah scanning, pitch, konfigurasi detektor, reconstruction, dan juga MA modulation parameter. Kemudian kita akan membahas tentang basic axial or sequential acquisition. Jadi pada dasarnya ini adalah step and shoot akuisisi ya. Akuisisi step and shoot. Apa maksudnya? Jadi pada suatu waktu tabung sinar X itu akan menyala, akan di-on-kan, kemudian dia akan menembakkan sinar X. Dan ketika tabung sinar X tersebut menembakkan sinar X, gantry akan berputar 360 derajat. Kemudian setelah selesai satu slice, yang berarti itu adalah 360 derajat putaran gantry, tabung sinar X akan dimatikan. Kemudian meja dari CT scan ini akan bergeser, sehingga posisi lain akan di-scan oleh gantry. Gantry akan berputar lagi. Kecepatan perputaran gantry itu ada bermacam-macam sesuai dengan jenis-jenis CT scan-nya, tapi biasanya kecepatan rotasinya adalah 0,5 second. Dan perlu diingat di sini, tabung sinar X itu tidak dinyalakan terus-menerus, jadi sesuai dengan keperluan. Jadi hanya akan menyala ketika gantry tersebut berputar. Kemudian akan di-off-kan, kemudian dia memberi waktu untuk meja bergeser sehingga akan di-scan posisi yang lain, slice yang lain. Oke? Jadi proses tersebut akan berlangsung terus-menerus sampai melingkupi atau mengcover seluruh anatomi pasien yang diinginkan. Tapi di sini untuk sequential imaging, kita memiliki kendala seperti ini. Karena setiap sinar yang ditembakkan itu tidak paralel, dia pasti memiliki suatu uncertainty di sini ya. Jadi sinarnya itu bukan hanya lurus, tapi dia pasti mempunyai suatu pelebaran. Dan itu kita sebut sebagai beam width. Nah, jadi axial acquisition ini akan menghasilkan dosis yang beroverlapping seperti ini. Sehingga dosis tersebut akan menghasilkan paparan dosis yang lebih banyak kepada pasien. Kemudian selanjutnya adalah helical atau spiral akuisisi. Jadi perbedaan mendasarnya
dengan axial acquisition adalah di sini tabung sinar X akan menyala terus-menerus sehingga data akan diperoleh secara terus-menerus. Dan juga meja pasiennya akan bergerak dengan kecepatan yang konstan, sementara gantry berotasi. Jadi bisa dibayangkan hasil yang didapat bentuk penyinarannya adalah seperti helikal seperti ini. Bisa dibayangkan ya. Ya, ini adalah jarak ketika meja pasien bergerak 360 derajat. Dan ini adalah lebar dari detektor yang aktif. Detektor pada CT scan tersebut. Untuk helical CT dan juga spiral acquisition, kita menemukan adanya istilah yang disebut pitch. Jadi pitch ini adalah hubungan antara meja pasien, pergerakan meja pasien dengan width dari sinar X-ray. Jadi persamaannya, rumusnya di sini pitch adalah pergerakan table setiap 360 derajat putaran gantry per beam width. Pitch ini dinotasikan dengan rasio. Jadi misalnya pitch-nya itu adalah 0,5, maka penulisannya adalah 0,5 banding 1 seperti ini. Bila pitch-nya 1, penulisannya adalah 1 banding 1. Nah, kita harus perhatikan bahwa di sini dosis radiasi yang diterima pasien sebanding dengan 1 per pitch atau berbanding terbalik dengan pitch. Jadi pitch yang lebih rendah menghasilkan gambar yang bertumpuk dan juga menghasilkan dosis radiasi yang lebih tinggi. Sedangkan higher pitch yang lebih tinggi akan menghasilkan imaging yang lebih extend, yang lebih luas ya, dan juga mengurangi dosis radiasi pada pasien. Ya, di sini ada pertanyaan. Pada saat X-ray berotasi 360 derajat, meja pasien bergerak sebesar 8 mm dan juga beam width adalah 5 mm. Berapakah pitch-nya? Jadi kita bisa gunakan rumus di atas ini ya, sehingga pitch-nya akan menjadi 8 mm per 5 mm, sehingga akan menghasilkan pitch sebesar 1,6 banding 1. Seperti yang kita bahas pada slide sebelumnya, bahwa pitch yang lebih tinggi akan mengekstensikan volume dan juga mengurangi dosis. Nah, di sini dikatakan penaikan pitch lebih dari 1 akan meningkatkan volume jaringan yang akan kita scanning. Dan ini adalah salah satu keuntungan dari multi-slice helical CT atau MSCT. Jadi kemampuan untuk mendapatkan volume jaringan yang lebih besar dalam satu tarikan nafas. Ya. Jadi ini sangat berguna pada CT angiografi dan juga radiation therapy treatment planning dan imaging of uncooperative patient. Jadi dalam waktu yang singkat kita bisa mendapatkan hasil yang atau volume penyinaran yang tinggi atau yang luas ya. 3 efek